Saya waktu masuk jadi kepala BKPM, saya diprotes habis-habisan. Kenapa IUP hanya dikasih kepada konglo-konglo? IUP hanya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan, ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? 8 triliun 300 itu untuk sosialisasi di masyarakat lokal dan basis bawah. Tahun 2025 diwarnai deretan kontroversi yang menyeret nama-nama pejabat publik ke pusaran sorotan. Dari polemik kebijakan strategis, pernyataan yang memicu kemarahan publik hingga keputusan yang dipertanyakan dampaknya bagi rakyat. Inilah deretan pejabat paling kontroversial sepanjang 2025. Yang pertama, Fadlizon. Menteri Kebudayaan Fadlizon menuai kritik karena meluncurkan buku sejarah Indonesia atas namanya. Hal ini memicu perdebatan publik karena dianggap mengubah sejarah nasional. Namun Fadlizon sendiri membantah disebut telah mengubah dan mencoba memanipulasi sejarah tanah air. Sosok kedua adalah Sri Mulyani. Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani dinilai menghambat program prioritas Presiden karena tetap menjaga defisit ketat. Sri Mulyani juga dipersoalkan dianggap terlalu takut resiko padahal kebutuhan sangat besar. Kebijakan Sri Mulyani dianggap hanya melanjutkan era Presiden ke-7 Joko Widodo dan tidak membawa arah baru. Statementnya juga sempat digoreng dan terserang isu hoaks soal ucapan guru adalah beban negara. Di tengah demonstrasi besar yang terjadi pada bulan Agustus, Sri Mulyani masuk daftar menteri yang di-reshuffle Presiden Prabowo Subianto. Nama ketiga adalah Bahlil Lahadalia. Menteri SDM ini menuai sorotan karena menyebut investasi terganggu oleh oknum ormas. Kebijakan hilirisasi dan larangan ekspor bahan mentah juga membawa Indonesia digugat di WTO oleh Uni Eropa. Bahlil juga dipersoalkan karena mendorong izin tambang untuk ormas keagamaan. Bahlil dinilai terlalu dekat dengan kepentingan pengusaha tambang sehingga kebijakannya kerap dicurigai syarat konflik kepentingan. Namanya juga masuk jajaran nama yang terus didesak untuk dicopot dari posisi menteri. Selanjutnya adalah Menteri HAM Natalius Pigai. Natalius Pigai disorot karena mengeluhkan masalah keterbatasan anggaran di Kementerian HAM. Natalius Pigai juga sempat mengusulkan program peduli HAM yang memberikan dana 100 juta rupiah per desa. Natalius Pigai menjadi topik hangat saat rapat kerja bersama dengan Komisi 13 dan Menteri HAM karena disebut tak pernah bekerja. Masih di lingkup pembantu Presiden ada nama Kepala BGN Dadan Hindayana. Dadan Hindayana menjadi sorotan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Munculnya banyak kasus keracunan makanan di sejumlah daerah, namun dinilai cukup lambat dalam penanganan kasusnya. Ucapannya sempat menjadi sorotan kala mengatakan wacana makanan ultra proses dan juga menu serangga. Dadan Hindayana sudah pernah dipanggil Presiden untuk dievaluasi namun tidak dicopot. Kini Dadan Hindayana terserang isu tengah main golf bersama wanita dan diklarifikasi dilakukan di luar jam kerja. Nama keenam ada Kepala BNPB Lejen TNI Purnawirawan Suharyanto. Kontroversi pernyataannya soal banjir besar di Sumatera yang disebutnya tak semencekam di sosial media menuai sorotan. Ia juga mendapatkan kritik dari akademisi, DPR, hingga publik soal penanganan bencana tersebut. Suharyanto juga telah ditegur Presiden Prabowo Subianto dan beberapa kali menyampaikan permohonan maaf pada publik. Sosok terakhir adalah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri Listio Sigit menuai sorotan karena penanganan sejumlah kasus besar yang dinilai tebang pilih. Ia juga disebut masih dibayang-bayangi Presiden ke-7 Joko Widodo. Janji reformasi internal Polri juga dianggap belum sepenuhnya terwujud. Kerap kali muncul desakan bahwa Kapolri Listio Sigit Prabowo harusnya diganti karena sudah total 4 tahun menjabat. Kaleidoskop 2025 ini mencatat bagaimana kebijakan dan sikap pejabat publik terus diuji oleh mata rakyat. Di era keterbukaan, kepercayaan menjadi modal paling mahal yang tak bisa dibangun lewat jabatan semata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.